Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini alhamdulillah mulai minggu-minggu terakhir kelihatan toko mulai bergerak, mulai kelihatan semarak lagi teman-teman. Saya lihat di grup sharing solusi juga seperti itu, toko-tokonya pada rame semua alhamdulillah. Kelihatan perekonomian sudah mulai agak pulih. Pagi ini tetap saya ingin membahas cara menangani toko itu, bagaimana caranya toko itu supaya nyaman dan menyenangkan teman-teman. Usaha itu kita usahakan butuhnya itu menambah penghasilan, dan menambah penghasilan itu harus diimbangi dengan suasana yang menyenangkan. Kalau kita memiliki toko tapi pikiran kita ruwet, ya nggak nyaman teman-teman, nggak nyaman. Semua yang ingin usaha, apalagi di toko bahan bangunan, pasti keinginannya itu ingin ada tambahan penghasilan. Setelah itu ingin, kalau sudah bertambah penghasilannya, otomatis kan bertambah kesejahteraan dan pasti ingin menyenangkan keluarga, menyenangkan anak, menyenangkan istri. Ya, seperti itu teman-teman. Menangani toko bahan bangunan supaya menyenangkan itu bagaimana ya? Supaya tidak membuat pikiran kita itu makin ruwet atau makin makin bersedih, gundah gulana. Ya, toko itu memang harus diatur teman-teman, harus diatur serapi mungkin, harus diatur manajemen keuangannya juga serapi mungkin. Kemarin waktu toko itu agak saya tidak mengatakan sepi, agak kurang daya beli masyarakatnya. Kita harus bisa mengatur. Kalau toko itu sudah diatur, toko itu kalau sudah ditata, itu nyaman-nyaman saja teman-teman. Karena apa? Karena sirkulasi keuangan di toko bahan bangunan itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pendapatan. Kalau kita sudah atur pendapatan dan sudah atur kebutuhan pembayaran supplier, muter-muter saja teman-teman. Tokonya agak berkurang pembelinya, salesnya juga harusnya juga penagihannya harus berkurang, bila perlu tidak banyak. Lah, kalau tokonya itu penghasilannya berkurang tapi salesnya bertambah, itu berarti kurang sehat. Saya berkali-kali mengatakan, kalau toko itu sudah diatur, benar-benar sudah diatur, sirkulasi keuangan itu hanya berputar-putar gitu saja teman-teman, hanya berputar-putar begitu saja. Berputarnya apa? Kalau pendapatannya sedikit, biasanya pembayaran suppliernya sedikit. Di toko saya seperti itu. Toko saya itu seperti itu. Kemarin pendapatan nggak sebegitu banyak. Ya, salesnya nggak ada, salesnya sedikit, satu hari kadang-kadang 1-2 orang. Karena ya saya atur, stok itu sudah saya atur, stok itu tidak terlalu melimpah dan tidak keluar barangnya. Setelah itu kalau memang toko mulai bergerak lagi, ya mulai lagi order ditambah lagi, stok agak dipertebal lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi nyaman, rileks dan menyenangkan. Begitu caranya menangani toko. Di tempat saya itu seperti itu.
Ini alhamdulillah saya juga menyiapkan beberapa toko ini, beberapa toko yang kemarin sudah ingin dibimbing. Yang pertama sudah berjalan, sudah 50% adalah toko yang di Kediri yang sudah saya share itu kemarin. Sudah 50%, tinggal penataan barang-barangnya saja 50%. Yang 50% sudah masuk dan sudah saya tata. Sekarang berjalan lagi Lamongan. Lamongan juga seperti itu, sudah saya tata raknya, tinggal pengisian barang. Untuk laci lagi menyiapkan untuk Pak Kusmanto yang ada di Timika, Papua. Itu juga saya siapkan barangnya, ini mulai persiapan menyiapkan barang, mulai menyiapkan pembelanjaan, mulai menyiapkan raknya sudah mulai 20-35%. Ini barang-barangnya yang akan dibawa ke Papua, teman-teman. Ini yang akan dibawa ke Papua, ini barang ini. Ada kresek-kresekan, ada lampu, ada hand shower. Ini yang berencana mau dibawa ke Papua. Ini juga sudah banyak yang sudah siap. Terus setelah Papua nanti ada lagi di Surabaya sendiri, Rungkut, Pak Heri. Pak Heri itu yang di Rungkut, itu juga ingin ditata toko baru. Setelah Rungkut nanti ada lagi di Bangkalan, Madura. Bangkalan, Madura. Setelah itu nanti ada lagi yang sudah komunikasi, ada di Kendari. Kendari itu mana? Kendari itu saya nggak tahu. Kendari pun di Kendari itu. Sulawesi lah. Sulawesi Utara. Itu rencananya 2 toko Kendari. Ya begitulah teman-teman. Pelan-pelan, yang penting bermanfaat. Yang penting ada manfaatnya bagi teman-teman yang lain. Ada lagi ya, toko di Kendari itu 2 toko itu semuanya itu rekondisi. Rekondisi. Tokonya sudah ada, tinggal penataannya saja. Dari ini stok saya mulai harus diisi ini ya. Teko pilok di ya. Kayak dia namanya. Ya tinggal nata. Seperti itu teman-teman. Karena ya memang mungkin teman-teman lihat dari konten-konten saya, menangani toko itu menyenangkan bagaimana. Rata-rata yang sudah ingin saya tata itu rata-rata sudah datang ke toko saya, teman-teman. Lamongan juga datang, Pak David Kediri juga sudah datang. Terus yang Pak Kusmanto Timika juga datang ke sini sendiri. Setelah itu Surabaya itu Pak Heri itu juga sudah ke tempat saya. Yang Madura itu juga sudah ke tempat saya. Semuanya sudah melihat kondisi toko saya, semuanya sudah lihat cara penataan di toko saya, semuanya sudah lihat cara menjual di toko saya. Jadi semuanya tahu kondisi fisiknya, kondisi realnya seperti apa, cara menjualnya, cara stok opnamnya, semuanya sudah tahu. Nah, makanya dia ingin ditatakan seperti toko saya. Sekedar berbagi pengetahuan, sekedar berbagi pengalaman untuk teman-teman yang ingin menangani toko bahan bangunan itu dengan nyaman. Seperti itu, teman-teman. Saya tetap ingin bermanfaat sih. Saya tetap ingin memberikan yang terbaik kepada teman-teman yang ingin saya tata, yang ingin saya bimbing. Belum lagi ada yang bimbingan khusus untuk mesin kasir, itu juga banyak. Ada yang diminta online, ada yang minta offline. Seperti itu teman-teman. Ya sekedar intermezzo lah, sekedar penyegaran supaya kita sendiri itu menangani toko itu tidak mengeluh. Alhamdulillah kalau memang benar-benar ditata itu tidak ada kesulitan teman-teman. Ya karena menangani toko bahan bangunan atau menangani toko itu sebenarnya kan tidak perlu ijazah yang tinggi-tinggi teman-teman.
Tidak perlu pengetahuan yang muluk-muluk. Tidak perlu S1, S2, S3, S4, S5. Lulusan SD yang penting bisa membaca dan menulis saja sebenarnya sudah bisa menangani itu. Misalkan ada yang membimbing, pelan-pelan dibimbing, seperti itu. Demikian. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi atau ingin ngomong atau ingin bicara atau ingin bertanya, silakan bertanya, nggak masalah. Bertanya tidak membayar teman-teman. Komen juga tidak membayar. Komen baik juga alhamdulillah. Komen nggak seneng atau komen yang kurang berkenan juga nggak masalah. Karena semua yang ada di dunia ini ada pro dan kontra lah ya. Yang kontra itu biasa. Jangankan kita sendiri, sebagai manusia biasa, Nabi kita saja yang sebaik-baik manusia, uswatun hasanah, contoh tauladan orang-orang di dunia saja masih ada yang nggak suka kok. Ya, biasa saja. Ada yang suka, saya juga jalan. Nggak ada yang nggak suka, saya tetap berjalan. Karena untuk menanamkan kebaikan itu tidak perlu pujian, tidak perlu celaan. Dicela alhamdulillah, dipuji ya tetap berjalan. Demikian, semoga bermanfaat video ini untuk motivasi teman-teman yang menangani tukuban bangunan. Saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Terus yang terakhir, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.